Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Para nahdiyin dan para warga yang saya muliakan, alhamdulillah kita sudah mencapai pertengahan dari bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Salah satu yang selalu kita dalam bulan puasa ini kita tunggu itu adalah waktu berbuka dan waktu sahur, ya. Nah, biasanya waktu berbuka ini yang kita tunggu-tunggu, ya. Nah, banyak orang yang kemudian memiliki cara yang berbeda-beda dalam menunggu waktu berbuka puasa. Ada yang ngabuburit kan memang waktunya ada di waktu sore. Ada yang makanan-makanan itu adanya pada saat menjelang saja, kan. Atau misalkan yang seperti waktu saya kecil atau tradisi di Jawa Tengah itu ada istilahnya itu belenggur, kan. Belenggur itu adalah semacam suara ledakan yang biasanya muncul dari masjid jami, gitu kan. Nah, itu sekali muncul itu biasanya. Nah, kalau Jombang ini biasanya suara dari dari pabrik gula, itu kan, pabrik gula Jombang. Itu yang paling ditunggu-tunggu. Artinya apa? Bahwa sebagaimana bahwa puasa itu orang berpuasa tergantung itu orang berpuasa itu berdasarkan waktu berbukanya dan waktu bersahurnya ini. Demikian juga dalam sahur atau dalam dalam sahur ini juga biasanya orang pun terbantu oleh beberapa aktivitas atau tata cara dalam membangunkan atau mengingatkan orang melakukan sahur, kan, melakukan sahur ini. Nah, artinya karena memang pada dasarnya bahwa orang berpuasa berdasarkan waktu dan orang membatalkan itu berdasarkan waktu, maka banyak orang yang berinisiatif dan melakukan kebaikan untuk bisa mengingatkan waktu berbuka dan waktu sahurnya itu. Nah, dan itu sudah berjalan sangat lama sekali dalam masyarakat kita, khususnya masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa ini dengan berbagai macam cara. Nah, artinya bahwa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Ada orang yang memandangnya itu akan sangat terbantu dengan aktivitas mereka, baik membangunkan maupun membangun pada saat sahur maupun membantu dalam aktivitas dalam mempersiapkan menjelang buka puasa. Di sisi lain ada yang merasa ada cara lain selain di luar dari kebiasaan-kebiasaan yang ada, karena biasanya saja misalkan setiap orang sekarang ini sudah punya instrumen tersendiri untuk mengatur waktu dan bersahurnya itu. Tapi tetap saja orang yang sudah menyatu dengan masyarakat pasti akan merasakan betul soal tradisi membangunkan sahur atau tradisi dalam mengingatkan berbuka puasa ini. Nah, khususnya dalam berbuka sahur, dalam makan sahur ini, biasanya di lingkungan kita ini kalangan-kalangan muda biasanya membantu mengingatkan dengan berbagai musik atau mungkin semacam mengingatkan sahurnya itu melalui suara sound system di di mushola atau di masjid dan lain sebagainya. Nah, kebaikan yang mereka lakukan dan ini setelah membiasa, karena kalau mau sedikit merefleksikan dari al-adab wa kamah dengan catatan malam yukhalifus syar'i, malam yukhalifus syar'an, misalkan saja bahwa kebiasaan yang diinisiasi dari masyarakat itu bisa dijadikan pedoman sebagai kebaikan yang terus bisa dimaklumi dan itu dianggap wajar sepanjang memang itu tidak menyalahi terhadap kebiasaan lain yang ada di masyarakat atau kebaikan yang lain yang dilakukan oleh masyarakat. Misalkan saja bahwa pada saat pagi-pagi, khususnya di pertengahan bulan Ramadan, masyarakat yang biasa pada jam 2 misalkan saja jam 3 itu melakukan sholat tahajud, dan dengan khusyuknya beliau ternyata di saat yang sama dikagetkan oleh suara orang membangunkan sahur yang terlalu keras misalkan saja. Ini ada dua benturan, yang satu menginginkan membantu untuk membangun sahur, dari sisi yang lain dia sedang bermunajat dan melaksanakan sholat tahajud, kan. Nah, artinya perlu harmoni, kan, dalam hal ini. Kebiasaan atau tradisi orang berinisiatif membangun kebaikan ini perlu mempertimbangkan soal harmoni, keseimbangan orang
sehingga bagaimana menggunakan alat musik atau mengingatkan orang itu tidak kemudian justru mengganggu terhadap orang lain. Nah, biasanya kalau anak-anak muda di kampung-kampung itu seperti daerah saya, ini cukup biasanya ya paling pol pakai alat musik kentongan biasa, terus kemudian ditambah dengan apa namanya itu kayak drum dari botol aqua misalkan saja itu kan. Dan dalam ukuran tertentu di lingkungan saya ini itu cukup membantu. Dan dari suara yang dimainkan oleh anak-anak muda ini cukup rancak dan cukup memberikan cukup bisa menghibur lah itu kan. Nah, ini sisi etik dan estetik masuk gitu kan. Ini soal persepsi itu kalau bicara soal Ahlus Sunnah Jamaah dan dari soal aktivitas sosial ada ukuran-ukurannya dari masyarakat Nusantara ini, etika dan estetika itu. Dari etika itu masuk dan karena memang waktu-waktu yang biasanya anak muda ini kisaran antara waktu jam 2:30 sampai dengan jam 3:30 misalkan saja itu kan. Nah, dan kemudian yang mereka lakukan ini tidak kemudian ada estetika yang bisa, ada estetika unsur seninya yang itu bisa menghibur orang di jam-jam dengan tabuhan membangunkan sahur ini. Nah, berbeda lagi dengan dengan aktivitas membangun sahur dengan instrumen yang tidak semestinya. Dan misalkan saja karena orang menggunakan sekarang ini juga berpikir simpel sehingga mulai berkembang membangun sahur itu cukup menggunakan kendaraan jalan tapi menggunakan sound system gitu kan, misalkan yang keras gitu kan. Nah, ini kan kita perlu mempertanyakan soal satu efektivitas, dua etika dari itu, dan yang ketiga bisa jadi soal niatan gitu kan. Kalau anak-anak itu kan memang terbiasa, mereka diajarkan untuk tolong dibangunkan orang-orang dengan musik yang biasanya anak muda itu. Tapi kalau kemudian perorangan dengan mobil, tidak dengan yang lain misalkan saja, hanya mengandalkan sound system yang keras saja itu sudah kehilangan motif, kehilangan tujuan yang baik dari keinginan membangunkan masyarakat di saat jam sahurnya itu. Nah, ini yang mungkin bisa dikatakan mengganggu. Dan nah, ketika aktivitas kebaikan mengganggu terhadap kebaikan yang dilakukan orang lain, saya kira malah justru pahala nggak ada di dalamnya itu. Dan nah, itu catatan-catatan yang saya pikir perlu kita pertimbangkan dalam memilih waktu dan sekaligus alat yang digunakan untuk membantu orang, satu berbuka puasa dan sekaligus dua membangunkan orang di saat waktu sahur ini. Yang penting adalah soal etika dan sekaligus estetika itu. Dan etika yang perlu diperhatikan karena kita berada pada lingkungan yang sangat homogen, yang sangat heterogen, tidak semua orang bisa menerima, maka etik yang perlu dimunculkan supaya orang bisa menerima. Yang kedua adalah estetika tadi itu, soal seni, agar kemudian orang cukup terhibur dengan ini sehingga orang akan merasa nyaman, baik dan sekaligus mendoakan, sehingga kebaikan ditambah dengan doa orang yang merasa terbantu, dan saya pikir akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat lah dan dibanding dengan membangunkan orang sahur dengan sound system yang terlalu keras, dengan dentuman dengan orang kaget. Mungkin orang bukan kemudian merasa terbantu, malah justru mungkin akan mendoakan yang tidak baik gitu kan. Dengan istilah-istilah orang Jawa ya misalkan saja misui lah dan sopo lah dan misalkan, nah itu malah justru bukan doa dan itu malah justru itu ketidakbaikan. Ini biasanya tradisi baik tradisi mengingatkan waktu berbuka dan waktu sahurnya ini justru ada dalam lingkungan NU kan. Kenapa seperti itu? Karena memang kita diajarkan untuk selalu berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Nah, orang di kita ini, orang Jawa, itu memandang bahwa mengingatkan jam waktu berbuka dan sekaligus mengingatkan waktu sahur itu adalah kebaikan yang bisa dilakukan oleh siapapun. Makanya di musola-musola dan masjid dulu dan diajarkan anak-anak itu oleh ustadznya, di zaman saya juga itu, dan membuat kegiatan patrol dan bangunkan orang dan
Nah itu biasanya diajarkan atau diminta oleh ustadz-ustadz kita di lingkungan kita itu kan. Karena satu, tidak semua orang pada waktu itu loh ya, dan pada waktu itu tidak semua orang memiliki instrumen atau peralatan yang bisa mengingatkan dia di jam sahur. Tradisi yang sudah berjalan itu kadang-kadang tidak bisa kita jaga untuk kita wariskan kepada anak-anak dan sekaligus mungkin lingkungan kita dengan cara-cara yang baik. Atau pemahaman hal semacam ini tentang tradisi ini tidak cukup diurai oleh seorang ustadz di lingkungan musola atau masjid, termasuk pada penjagaan etik dan sekaligus estetika tadi itu, termasuk tujuan-tujuan dari membangunkan ini. Sehingga karena itu merasa menjadi kebiasaan tapi tidak didasarkan pada nalar dan sekaligus pilihan yang tepat. Sekarang orang ngambil simpelnya, misalkan saja itu kan membangunkan orang sahur itu dengan suara sound system dari masjid itu kan, dari masjid, dan itu biasanya bisa dikatakan keras sekali itu kan, keras sekali, dan itu dengan apa namanya ya, dengan bacaan-bacaan atau ungkapan-ungkapan yang tidak terlalu indah dan nggak terlalu indah dan untuk didengarkan gitu. Nah ini bisa dikatakan ya terlepas dari tradisi kebaikan sekaligus motivasi atau niatan, tujuan dan sekaligus pilihan perangkat, pertimbangan etik dan estetika tadi itu. Termasuk diantaranya adalah menggunakan sound system dan ngambil simpelnya yang dipasang di kendaraan baik sepeda motor maupun di mobil misalkan, dengan suara keras dengan menyetelkan musik misalkan saja atau apa, terserah seperti itu, tapi kemudian justru mengganggu terhadap masyarakat. Karena dari sisi etik itu tidak dirancang kegiatan itu untuk keperluan niatan membangunkan orang dengan seluruh kebaikan yang ingin ditanamkan, disebarkan melalui melalui aktivitas pembangunan sahur ini ya. Nah itu yang saya pikir hal semacam ini itu sudah keluar dari konteks tradisi yang diarahkan dan diorientasikan pada kebaikan tadi itu ya. Cara membangun yang ideal itu biasanya kalau dalam satu keluarga itu biasanya ada tradisi dalam keluarga itu kan. Biasanya kalau enggak yang laki-laki itu memang punya kebiasaan bangun di saat jam-jam ini, jam-jam 2 dan dengan aktivitas sholat, atau biasanya istri itu kan. Istri itu biasanya punya aktivitas dan punya aktivitas yang schedule-nya biasanya tetap antara jam 3. Nah saling mengingatkan di antara keluarga ini saya pikir menjadi cara dalam satu keluarga, artinya tempuh dalam satu keluarga itu. Perkara bahwa kemudian inisiatif dari lingkungan, misalkan saja dalam lingkungan itu dalam lingkungan itu ditempuh dengan aktivitas lain untuk membantu membangunkan masyarakat ini, maka biasanya tarhim dimulai jam 3 itu cukup efektif saya pandang itu kan. Tarhim biasanya di jam-jam 3, 1 jam menjelang sholat subuh, itu saya pikir efektif digunakan. Itu cara-cara untuk membangunkan warga. Ditambah sedikit lah misalkan aja semacam ungkapan untuk mengingatkan. Kalau tidak seperti itu, maka bisa ditempuh dengan cara musyawarah dengan warga. Biasanya saya pikir warga itu punya mekanisme untuk pertemuan ya, dan biasanya entah rapat RT atau rapat RW misalkan saja, coba dicari, digali kira-kira apa yang paling tepat untuk digunakan pembangunan warga ya. Karena tradisi saya pikir bisa bisa dimulai dengan mengidentifikasi kebiasaan apa yang bisa diterima dan sekaligus bisa terus berlangsung dijalankan oleh masyarakat. Nah hal semacam ini saya pikir penting gitu kan, cara-cara itu untuk menemukan yang paling tepat atau paling ideal. Sekali lagi kalau belajar dari masa lalu itu berangkatnya dari musola dan masjid yang diajarkan oleh para ustadz. Tapi ajarannya itu menyangkut tentang tujuan, bentuknya, terus kemudian etika dan sekaligus estetika tadi itu yang diajarkan. Sehingga kalau sekarang ini tidak bisa inisiatif secara pribadi, maka perlu dirembuk atau dimusyawarahkan dengan pilihan apa yang paling tepat untuk digunakan untuk membangunkan warga pada saat sahur.
kepada Nahdien dan sekaligus masyarakat secara umum muslim yang menjalankan ibadah puasa, alhamdulillah kita sebenarnya sangat terbantu oleh aktivitas anak-anak atau kalangan muda yang membangunkan pada saat sahur atau pada aktivitas lain pada saat berbuka puasa. Nah, untuk itu maka kita perlu menerima dan sekaligus menjaga seluruh tradisi yang kita pandang baik sepanjang memang itu tidak menyalahi atau tidak melanggar pada etika sosial. Nah, untuk itu maka para sahabat-sahabat pemuda-pemuda yang menjalankan aktivitas membantu jam-jam sahur atau aktivitas lain pada saat buka, hendaknya dan sekaligus harus mendasarkan semua pada etika dan sekaligus estetika sehingga bisa diterima oleh masyarakat, sehingga orang merasa nyaman, terbantu dan sekaligus orang terhibur. Dengan demikian maka menyenangkan orang berpuasa itu justru akan mendapatkan pahala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.